Tuhan, urapi firman-Mu, urapi kebaktian ini, bawa kami kepada pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi, sehingga hidup kami bertumbuh secara pribadi, di dalam keluarga kami, dan di dalam keluarga Tuhan, dalam gereja ini, hidup kami semakin bertumbuh ke arah Engkau. Terima kasih Tuhan, tanpa Roh Kudus-Mu, tanpa urapan Roh Kudus-Mu, tidak mungkin kami dapat melakukannya. Kami tahu semua karena Engkau memberi kami kekuatan. Karena itu pagi hari ini, beri kami semua kekuatan, ya Tuhan, untuk boleh mengerti firman Tuhan, dan bagi hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan, sehingga kami semua, sehingga firman itu waktu jatuh dalam hati yang baik, bisa bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat, untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, demi berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Silakan duduk. Haleluya. Saya hari ini ingin mengajarkan kepada Anda 15 ayat di dalam firman Tuhan yang akan saya jelaskan ayat per ayat kepada Anda. Sebab saya percaya ketika kita menyelidiki dan menyelami firman Tuhan, iman kita akan bertumbuh. Dan kita akan semakin mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Saya beri judul khotbah saya hari ini adalah Uang Tuhan. Ini adalah yang kedua kali dalam tahun ini saya berbicara di dalam area ini. Saya sebut ini sebagai area discipleship atau area pemuridan, di mana sesuatu yang menjadi bagian hidup kita yang begitu dekat setiap hari, namun yang menjadi bagian daripada bagian yang mewarnai kehidupan dan keputusan hidup kita, berkenan atau tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, ini adalah area yang sangat dekat di hati manusia dan harus dimuridkan oleh firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa ada sesuatu yang kita bisa pahami dari Tuhan yang membuat kita bisa semakin mengasihi Dia, atau bisa membuat kita semakin mundur dari Dia kalau kita tidak memahami. Saya sebut sebagai judul ini Uang Tuhan. Kalau Anda menulis khotbah, tulis saja, mudah sekali, ayat per ayat saya jelaskan dengan bahasa sehari-hari, sehingga Anda akan bisa menangkapnya dengan mudah, ya. LCD-nya sudah bisa siap nggak? Agak belum, ya. Oke, ditulis dulu aja, nanti disusulkan secepatnya, ya. Tulis saja di atasnya Uang Tuhan. Pembahasan kita ada terus di bawahnya dikasih tanda kurung gitu, ditulis Matius pasal 6 ayat 19 sampai 34. Itu yang akan kita bahas hari ini. Matius pasal 6 sambil dibuka ayat 19 sampai 34. Ya. Anda melihat di sana judulnya apa? Hal mengumpulkan harta. Lalu kita lihat judul selanjutnya, tetap di dalam antara ayat 19 sampai 34, tepatnya di atas ayat 25, itu hal apa? Kekhawatiran. Ya. Yang satu hal mengumpulkan harta, yang satu hal kekhawatiran. Ya. Nah, saudara, saya ingin untuk kita jelas dulu, demi supaya jelas, saya berikan sebuah kata-kata baru, bukan untuk mengubah firman Tuhan, tetapi untuk membuatnya lebih mudah kita mengerti. Ya, hal mengumpulkan harta di sana, Anda bisa tulis di samping di note Anda, dikasih tanda bintang gitu ya. Tulis hal rahasia hati. Hal mengumpulkan harta di Alkitab, tapi di tulisan Anda, di buku catatan khotbah Anda, tulis hal rahasia hati. Karena kita perlu mengerti bahwa Yesus berbicara tentang hati di sini. Dalam masalah uang. Judul khotbahnya tadi, Uang Tuhan. Kita perlu mengerti, saudara. Hidup ini miliknya siapa? Banyak orang tidak mengerti itu. Banyak orang tidak mengerti kalau keluarga yang dipercayakan kepadanya itu bukan miliknya. Itu milik Tuhan. Kau cuma dipercayai anak-anakmu. Kau cuma dipercayai istrimu, seorang istrimu tersebut. Kau hanya dipercayai suamimu selama hidupmu untuk kau kasihi, untuk kau layani. Suami untuk melayani istrinya. Orang tidak ngerti. Banyak pendeta juga tidak mengerti bahwa jemaat yang dipercayakannya itu bukan miliknya. Itu milik Tuhan.
Tapi yang paling umum merata di seluruh dunia yang saya lihat adalah orang mengira uang yang dia miliki itu uangnya. Tidak mengerti bahwa itu semua hanya kasih karunia. Meskipun kita diberi kepandaian dan keuletan, diberi kemampuan, tapi ingatlah, di Ulangan pasal yang keberapa itu? Pasal ke-8, kalau nggak salah ayat 18 dikatakan, supaya jangan kau berkata di hatimu, tangankulah yang membuat aku kaya. Karena Tuhanlah yang memberimu kuasa, memberi tanganmu kemampuan untuk meraih kekayaan supaya menegakkan perjanjian yang diikrarkannya di bumi. Saudara harus tahu, semua itu karena anugerahnya, semua karena kasihnya. Salah satu hal yang paling banyak disalahgunakan di seluruh dunia, baik di kalangan Kristen, baik di kalangan orang-orang bergereja adalah mereka mengira bahwa uang banyak atau sedikit yang mereka punya itu adalah milik mereka. Tidak menyadari bahwa segala sesuatu di hidup ini, termasuk kehidupan ini sendiri, adalah kasih karunia. Dan kita dipanggil hanya menjadi pengelola kasih karunia itu. Dan sambil mengelola kasih karunia dari Allah itu, kita diberinya kesempatan untuk menikmati segala pohon di Taman Eden, kecuali pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kita boleh makan pohon yang lainnya. Makan pohon atos ya. Buah pohon yang lainnya silahkan dimakan, nggak apa-apa. Bicara tentang sekalipun kita pengelola daripada kasih karunia Allah di dalam hidup ini, kita diberinya kebebasan untuk menikmati hidup ini bersama dengan Tuhan, bersama dengan orang-orang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Tidak ada hidup yang lebih nikmat daripada hidup di dalam Kristus. Lebih baik 1 hari berada di pelataran Allah daripada 1000 hari berada di kemah orang fasik. Bagi saya lebih baik untuk menikmati kasih karunia dan berkat Allah daripada orang fasik yang mengumpulkan hartanya dan orang lain yang menikmati, orang benar yang menikmatinya. Saudara harus mengerti ini. Hidup di dalam Kristus itu begitu rupa merupakan sebuah berkat yang indah. Saya pernah mendengar seorang teman yang berkata, bukan teman saya sih, tapi temannya teman saya, kebetulan ada di sana. Kelihatannya kedengaran rohani, aku hidup dalam Tuhan itu penuh dengan kesusahan. Loh, iya, saya tahu semua orang hidup ada kesusahan. Saking susahnya orang itu hidup, Yesus berkata, biarlah kesusahanmu sehari untuk sehari aja. Jangan lebih dari itu, nanti stres. Bukan tahu stres? Ya. Nah, dan saya tahu nak muda, tapi dia berkata, dia membuatkan kesan bahwa hidup dalam Tuhan itu begitu sukar, begitu sulit, begitu menyiksanya. Saya berkata, saya nggak setuju. Saya langsung ngomong sama teman saya. Kamu tahu nggak, hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang paling bahagia. Katakan amin. Ya, ini aminnya lemah gini, ini berarti mungkin orang-orang itu di sini mungkin ya. Saya akan ulangi, hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah hidup yang sangat bahagia dan diberkati. Bagian satu gak ada orang itu. Sungguh, kadang-kadang saya lihat orang yang tidak mau menerima Tuhan itu rugi dewek. Rugi dewek. Karena hatinya dibutakan, hatinya dikeraskan, itu aja. Rugi dewek. Hidup dalam Kristus itu bahagia. Sungguh, janjinya mencukupi setiap kebutuhan kita. Aku percayakan hal itu. Nah saudara, kita perlu mengerti hal rahasia hati. Sudah belum kasih dia? Sudah? Keluarin judulnya ya. Saya yang ngasihnya telat sama mereka, jadi salah saya. Ya. Nah, itu judulnya saudara. Oke. Tutup dulu. Hal rahasia hati toh. Hal rahasia hati keluar, bisa? Anda bisa tulis hal rahasia hati, hal mengumpulkan harta di sana, ditulis di catatan khotbah Anda, hal rahasia hati. Ya. Oke, kita baca ayat yang pertama. Ayat per ayat saya akan bahas ya. Janganlah kamu kita baca sama-sama saja ya. 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya.
dan pencuri membongkar serta mencurinya. Apa artinya ini? Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Pencuri bongkar serta mencurinya. Apakah artinya, apakah ayat ini Yesus sedang, ini kata-katanya Yesus. Apakah Yesus mengajarkan pada kita orang-orang Kristen, anak-anaknya, tidak usah kerja. Betul? Atau kalau kerja, tidak usah nabung. Tidak usah nabung. Apakah ayat ini bicara tentang jangan menabung? Jangan simpan. Ada beberapa ekstremis. Ternyata orang-orang ekstrim tidak hanya ada di negara-negara yang sekarang perang. Teroris dan sebagainya. Di gereja juga ada orang-orang ekstremis. Menarik firman Allah lebih daripada makna yang seharusnya Tuhan mau sampaikan. Aku tidak pernah simpan duitku. Ada, ya. Ada, ya. Kenapa? Dosa nyimpen duit itu. Tidak boleh mengumpulkan harta di bumi. Terus yang bayar nanti biaya masuknya anakmu kalau kuliah siapa? Gampang, Tuhan sudah sediakan. Iya, tapi lewat orang lain loh. Tuhan sudah sediakan, aku tinggal merepotkan orang lain. Kasih contoh. Ayat ini sama sekali tidak bicara tentang jangan nabung. Jangan nabung. Ayat ini bicara tentang ini. Next. Ayat 19. Ingat ya, ayat ini bicara tentang hati. Hal rahasia hati. Bukan bicara tentang hukum. Maka itu artinya adalah ini. Anda tulis dulu aja. LCD-nya keluarkan. Tolong. Ya. Coba ini. Ayat 19 kasih pengertian ini. Ayat ini bicara tentang sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar dalam menginvestasikan uang. Oh, mengerti saya sekarang. Ayat ini bukan instruksi tidak boleh nabung. Apalagi ada lagi. Oh, kamu tidak rohani ya. Uangmu kamu belikan rumah properti di mana, tanah atau belikan rumah di mana. Kamu ambil keuntunganmu yang dari lalu, kamu kumpulkan, kamu investasikan dengan harapan supaya uangmu nanti yang bekerja untuk kamu. Banyak orang kan bekerja untuk uang. Ini dia mau uangnya bekerja untuk dia. Kamu beli sebuah bidang tanah yang sekarang masih nilainya dapat dicapai. Tapi nanti 5 tahun dari sekarang lebih tinggi daripada kalau kamu bungakan di bank. Lebih tinggi daripada kalau kamu cuma taruh di toples, disimpan di bawah tanah, di bawah tanah atau disimpan di bawah ranjang, kolong ranjang. Uangnya tidak bertambah. Ini uangnya bisa kerja, nilai tanahnya bisa naik. Dan belum lagi kalau kamu dapat duit, kamu bangunkan bangunan di atasnya supaya supaya melonjakkan nilainya lebih lagi karena tanah dan bangunan sama-sama naik. Contohnya, kamu tidak rohani ya. Kamu ngumpul, Tuhan bilang jangan ngumpulkan harta. Kamu malah ngumpulkan properti. Ya kan? Kamu ngumpulkan properti. Jangan kita punya rumah di atas sana. Tidak perlu punya rumah apa-apa. Di sini pun ngontrak saja. Ya kan? Jangan kumpul. Itu orang yang tidak ngerti ayat ini. Ayat ini bukan bicara tentang instruksi bisnis. Bukan bicara tentang instruksi menjalankan uang. Ayat ini adalah hal rahasia di orang terhadap uang Tuhan yang dipercayakan di hidupnya. Justru kita harus bertanggung jawab untuk menjalankannya. Tetapi ayat ini bicara secara jelas tentang sikap hati kita ketika menginvestasikan uang tersebut di dalam hidup kita. Tentunya di sini artinya kita tidak boleh sikap hati kita adalah hati yang tamak di dalam menjalankan dan menginvestasikan uang kita. Tidak boleh pula dengan hati yang khawatir. Orang yang tamak dan orang yang khawatir sama-sama parahnya di dalam membuat keputusan. 90% dari keputusannya hampir selalu salah. Orang yang tamak karena keinginannya untuk menjadi kaya akan dibutakan dengan pertimbangan-pertimbangan objektif yang harusnya dia sanggup pikirkan. Tapi karena nafsunya akan kekayaan itu lebih besar daripada kewaspadaannya, dia lewat beberapa hal,
perhitungannya cepek pendek, dan dia akhirnya di belakang mengalami masalah besar. Kenapa tidak dikalkulasikan? Jangan dengan hati yang tamak. Tuhan tidak memberkati hati yang tamak. Sekalipun ada orang yang tamak, tahu nggak? Ada orang yang tamak yang bukan cuma tamak di hidupnya, di gereja juga tamak. Ada orang yang memberikan persembahan pada Tuhan, perpuluhan pada Tuhan dengan tamak hatinya. Lalu wondering, lalu berpikir, kenapa Tuhan tidak kembalikan? Mana itu katanya? Aku diberkati. Mana? Saudara tahu nggak? Allah kita mementingkan hati di atas segalanya. Dia melihat hati kita. Dan dia tidak suka dengan hati yang tamak. Anda harus tahu itu. Dia tidak suka. Orang yang tamak, pengambilan keputusannya akan sangat buruk. Tidak usah ngomong tentang keuangan. Dalam keluarganya, pengambilan keputusannya akan buruk. Dalam cara dia mendidik anak, kelihatan sekali. Orang yang memang hatinya, apa itu bahasa kerennya? Bahasa sehari-harinya di Surabaya apa? Orang yang apa? Orang yang ada sesuatu matanya. Mata apa? Ada ibu yang lebih cepat itu. Mata duitan. Ganjen. Ya. Kalau hatimu dipenuhi dengan ketamakan, God will not bless you. Allah tidak akan memberkatimu. Sungguh. Sekalipun kau coba todong Tuhan dengan 10% pun, 20% pun. Alkitab mengajarkan kita memberi pada Tuhan dengan hati yang benar. Amin. Tapi hati yang khawatir juga sama buruknya. Orang yang hatinya khawatir juga akan membuat kesalahan-kesalahan fatal. Caranya gimana? Yang dimaksud dengan ayat 19, jangan mengumpulkan harta di bumi di sini. Itu berbicara tentang sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar adalah sikap hati yang bijaksana. Ya. Orang bijaksana itu tahu menimbang segalanya. Bijaksana itu menggunakan seluruh sumber daya yang Allah letakkan dan sudah pasangkan, yang programkan di tubuh kita. Telinga kita, belajar mendengarkan orang-orang yang tepat. Tuhan ajar kasih kita telinga supaya kita dapat input dari luar. Ya, jangan coba mutusin sendiri. Oh, rasanya kalau teman-temanku itu ikut bagian main saham, stok gitu, berhasil itu, aku tak melok. Mungkin suatu saat engkau bawa dalam doa, Tuhan boleh enggak? Contohnya, aku tak main saham. Kamu tahu apa-apa tentang saham? Enggak tahu. Bagiku saham cuma angka-angka tok. Enggak tahu apa-apa. Tapi semuanya melok itu tak melok-melok. Suatu hari ketika dia untung, orang yang hatinya enggak tamak dan enggak khawatir, orang itu akan lebih bisa berdoa. Ketika berdoa suatu hari di toko buku Kristen, dapatlah sebuah bukunya. Mungkin bukunya salah satu orang, katakan Edwin Louis Cole punya buku. Atau bukunya tentang siapa lagi itu yang suka ngomong tentang bisnis siapa? Tahu nggak? Siapa itu? Lupa. Buku siapa? Dan sebagainya. Waktu dibaca, salah satu judulnya dikatakan, kesalahan terbesar di dalam yang fatal dalam investasi adalah apabila seorang ikut-ikutan. Tanpa sendirinya punya pengetahuan yang jelas. Tidak punya pengetahuan dan penguasaan terhadap area itu, ikut-ikutan. Telinganya mendengar suara orang lain, penulisnya. Yang dipakai oleh Tuhan menjadi suara Roh Kudus pada dia berkata, no. Jangan. Orang-orang yang menguasainya, mereka tahu bagaimana mengontrol. Paling tidak. Tapi kalau engkau, itu bagimu cuma judi-judian tok. Contohnya. Ikut-ikutan, kau akan cegek di belakang. Tuhan itu bisa pakai orang lain untuk kita itu, hati kita itu bijaksana mempertimbangkan. Tuhan itu bisa pakai. Tapi hati yang bijaksana, hati yang berdoa, supaya kehendak Allah bukan kehendak kita yang terjadi. Dengan orang yang seperti ini akan dihindarkan dari kesalahan dalam menginvestasikan uangnya. Orang yang seperti ini, Allah akan memberkati investasinya pada akhirnya. Karena itu, anak orang itu memiliki hati yang benar di hadapan Allah. Amin, saudara? Saudara mengerti apa yang saya katakan ini? Saudara mengerti? Jadi sikap hati kita itu penting loh, menentukan segalanya. Ya. Ayat 20 dan ayat 21 kita baca, lalu saya mau jelaskan. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga.
Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kalau pencuri masuk sorga, itu sorga kebobolan. Enggak mungkin. Ya. Enggak mungkin pencuri bisa masuk ke sorga. Percaya saya, sampai tengah jalan bapaknya pasti kangen. Pasti dibawa pulang. Bapaknya pencuri siapa? Setan, iblis. Ya, makanya bagi orang yang mencuri, berhenti mencuri. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat 20 dan 21, ini adalah pengertian yang saya berikan kepada Anda. Memberi kepada Tuhan adalah investasi yang kekal. Ya, memberi kepada Tuhan itu investasi yang kekal. Anda harus tahu loh, memberi pada Tuhan itu tidak hilang di mata Tuhan. Setiap pemberian kita itu investasi yang kekal. Maksudnya begini, setiap kali engkau memberi uang kepada Tuhan, pada pekerjaan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan mengingatnya. Tapi kita tidak harus memaksa Tuhan memberikan kita sesuatu kembali di bumi ini. Gak harus. Tidak harus bermotivasi untuk menerima sesuatu di bumi. Sedangkan di sini dikatakan dengan jelas. Di sini jelas sekali. Apa namanya? Kumpulkan bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Paling enak kalau memberi pada Tuhan, ada dua tipe pendeta. Oke? Pendeta A dan pendeta B. Musa bisa maju sini. Ini saudara Musa. Sekitar berapa tahun yang lalu dia membelah Laut Merah? Ya orang ini. Ya, dia membelah Laut Merah. Ya. Nah, ini Musa. Ya. Saya anggaplah ini dua pendeta yang berbeda. Ibu bisa ke sini, Bu. Ibu ini setia selalu di sini tempat duduknya selalu, ya. Kalau ada orang, sebentar, Bu. Bisa dibawa dulu sebentar. Iya, di sini kami mengagumi rambut ibu saya. Jadi Alkitab mengatakan di Kisah Rasul, maka banyak di antara mereka menjual hak miliknya, menjual tanahnya, menjual rumahnya. Salah satunya adalah Yusuf yang disebut oleh para rasul sebagai dengan nama Barnabas, artinya anak penghiburan. Dan banyak lagi yang lainnya. Mereka membawa hasil mereka dan meletakkannya di kaki para rasul. Itu jelas di Kisah Rasul. Terjadi orang-orang itu pewahyuan tentang memberi itu begitu kental di antara mereka. Bukan justru mereka semakin miskin, justru semakin mereka mengerti apa artinya hidup dalam berkat Allah. Wah, contohnya ya, Rasul Musa dengan Rasul Philip. Menurut Anda stannya mana yang lebih banyak diminati orang? Loh, waktu itu begitu banyak. Itu kalau Anda bisa bayangkan, itu orang-orang itu bawa hartanya, ya. Itu dalam bentuk antri nggak karuan sampai mereka itu meletakkan di bawah kaki para rasul, minggir, next. Dan para rasul itu ada di atas ini. Meletakkan di kaki para rasul itu literal, harafiah. Mereka itu mungkin berdiri di atas ini. Dan persembahan itu bukan diletakkan di kantong yang diedarkan, bukan. Orang itu datang taruh uangnya, persembahannya itu di atas mimbar ini penuh kayak gunung. Mungkin ada yang ngasih ayamnya. Jadi kayak begitu. Nah, para rasul kan harus menjaga sebelum untuk bendahara mempertanggungjawabkannya. Dia menjaga dan dia sampai berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjawab dari surga. Bayangkan, datang satu orang ibu membawa dari hasilnya membawa persembahan itu kepada Tuhan, letakkan di bawah kaki seorang rasul. Katakan ke saya. Bisa ke sini, Bu? Bisa diletakkan? Letakkan. Saya salami, saya berkata. Ibu. Ya, Ibu, saya yakin satu kotak TV ini sekarang. Zaman itu sudah ada TV, Pak. Wah, luar biasa. Nah, itu ketorong bojo, ya. TV yang Anda letakkan sekarang di kaki saya ini sekarang. Saya tahu jelas, pulanglah.
engkau bukan akan dapat 30 TV, 60 TV, kan ada. Letakkan akan jadi 30 kali lipat, 60 kali lipat, tapi 100 TV. Berarti Anda pulang akan dijawab Tuhan di bumi ini, bukan TV ganti TV, gigi ganti gigi, pipi ganti gigi. Pipi ganti gigi, pipi ganti pipi. Tapi Anda sekarang letakkan 1 TV, Anda pulang jadi buka toko TV. Nah 100 TV itu toko, apa satu rumah punya 100 TV? Channelnya aja tidak ada 100. Wah, yakin nggak? Stand saya pasti rame. Nggak percaya? Nggak percaya stand saya rame? Coba, bapak-bapak sini semua, berdiri sini semua. Mari Pak. Mari. Bu, sekalian Bu yang di sana. Mari, di depan sini. Ibu, sebentar aja. Saya cuma butuh angka. Loh, nggak percaya. Stand saya rame. Rasul Musa sepi. Kenapa? Kalau ibu ini dulu pernah datang, letakkan TV. No, taruh di sini Bu. Ini TV langsung loh. Rublok ini hitam nih. TV ini gede lonjong lagi. Jawabannya lain. Disalami, Ibu, upahmu besar di surga. Milih mana Bu? Upah besar di surga atau upah besar di bumi? Di sini langsung. Ini sini. Bu, sini Bu. Ini bumi Bu. Situ surga. Ayo, surga. Oh, enggak, loh. Itu surga mau melok-melok. Kamu coba ngomong ayo sini, coba tarik sini. Sini upahnya besar di surga. Mereka bahkan suruh pun enggak mau ke sana semuanya. Bahkan mereka pun setuju sama saya. Ya? Terima kasih. Silakan duduk. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Dan itu salah loh. Itu salah. Pak Musa ini bukan yang salah, saya yang salah di sini. Tahu enggak? Yesus berkata, jangan kumpulkan harta di surga. Yesus juga tipe orang yang berkata, atau orang meletakkan sesuatu dan Yesus berkata, upahmu besar di surga. Suatu hari saya pernah menjelaskan ketika saya khotbah tentang wahyu. Dari wahyu 1 sampai akhir saya khotbahkan. Pengajaran saya terakhir selama 10 minggu saya ngajar konsekutif tentang wahyu. Di kebaktian jam 1. Di akhir daripada saya punya khotbah, minggu terakhir saya khotbah tentang heaven, surga. Saya selidiki lewat kitab wahyu, ternyata surga itu nyata. Begitu real. Begitu nyata. Sehingga upah kita di bumi, kalau terjadi upah dari Tuhan, kita menuai sesuatu daripada pemberian kita pada Tuhan di bumi. Itu gak ada artinya dengan apa yang Tuhan telah sediakan di surga bagi kita. Sungguh, Anda pernah pergi ke Juanda, lalu Anda mau pergi ke luar negeri, ya kan? Atau Anda mau pergi ke dalam negeri aja, sama-sama dalam negeri, luar kota, luar pulau. Waduh, di luar sana, kok semuanya panas, apalagi hawa-hawa kayak ini sudah lumayan, ini sudah hujan. Sebelum hujan, panas. Saya keluar gitu sudah jadi telur mata sapi. Sungguhan, wah, panasnya. Kemarin tadi malam hujan ya, betul ya? Jadi lebih adem. Hari ini panasnya di kamar saya ada AC 2 itu pun saya sampai harus turun sama istri saya. Bayangkan istri saya hamil, kita turun tidur di lantai. Wah, nasib. Di lantai itu pun saya moro-moro. Loh, kok leleh? Saudara tahu nggak? Panas. Bayangin dalam keadaan gitu, Anda di Juanda gitu terus, panasnya. Bawa barang banyak, rokokan semua. Saya tuh pernah duduk di depan orang itu, orangnya dengan santai. Rokok dan abab sekalian. Saya lebih mending rokoknya daripada ababnya, sungguh. Tapi ada orang yang lain itu datang, penuh semuanya, ada yang berdiri. Ya kan? Masuk ke satu kamar, ke satu ruang ber-AC, makanan tok, minuman tok, di luar makanan minuman boleh, makan secukupnya, bayar juga. Di dalam, Bu, privilege card. Kamu cuma nunjukkan card gini aja. Kartu baik digesek-gesek, Anda boleh duduk sepuasnya, ada refleksinya lagi.
Ada apanya lagi? Ini bukan kartu. Saya kalau Anda ke airport bawa ini, dia ketawa. Kartu apa itu? Ini kartu Mawar Sharon. Ini kartu Mawar Sharon. Cuman sebagian besar punya Anda biru. Betul? Merah ini pendeta-pendetanya. Ya kan? Di gereja pun ada privilege card. Merah sama biru beda. Kita beladi. Ya, yang punya kita beda. Ini juga ada bedanya warna itu. Ada privilege bedanya. Warna di sini pun. Bayangin, di sorga dijelaskan dengan jelas. Kalau kamu setia, aku akan memberimu batu. Akan tertulis namamu di sana dan hanya kamu yang tahu. Itu sama dengan aku akan kasih kamu kartu dan tanda tanganmu tidak akan kelihatan. Tanda tanganmu akan di-scan dengan sorga punya malaikat dan tahu ini tanda tangan asli atau palsu, sehingga kalau kartumu hilang di sorga akan lihat dengan tanda tanganmu. Itu nama yang tidak dikenal oleh orang lain kecuali anak domba Allah. Itu artinya Tuhan itu punya privilege. Ada privilege people in heaven. Ada. Semua masuk sorga. Tidak semua in the same privilege, dalam privilege yang sama. Bisa mengerti maksud saya? Waktu saya jelaskan seperti itu di kebaktian jam 1, mereka tercengang. Saya jelaskan dengan terperinci. Di sorga itu nyata, senyata ini. Material heaven. Sorga yang nyata seperti hari ini. Cuman tidak ada dosa, tidak ada sakit penyakit, tidak ada air mata. Dan hanya Tuhan dan kemuliaannya. Dan semua yang terbuat dari hal yang berbeda yang tidak ada di bumi. Luar biasa. Saudara, kalau saya suruh milih menuai sesuatu di bumi ini atau di sorga, saya menuai di sorga. Makanya itu, tidak harus kita itu motivasi mendapat sesuatu di bumi. Tidak harus. Apapun pemberian kita, tidak harus selalu mendapat sesuatu di bumi. Lebih baik percaya kepada Pak Musa tadi. Ya kan? Upahmu besar di sorga, sebab sorga sungguhan ada, dan upah di sorga itu sungguhan ada. Atau bagi beberapa orang, sungguhan tidak ada. Sungguhan. Paulus pun mengatakannya, hanya sebagai orang yang diselamatkan semata-mata lolos dari api, tapi tanpa upah. Anda akan tercengang suatu hari Anda ke Disneyland. Semua boleh masuk pintu gerbangnya masuk Disneyland. Cuman ada beberapa mainan yang paling asyik yang kepadamu dan kepada anak-anakmu diberitahu itu hanya untuk special member saja. Anda akan lihat Papa boleh itu. Sorry nak, papa upahnya tidak secukup di sini. Waduh, bisa masuk di Disneyland ya, tapi tidak bisa masuk ke bagian-bagian tertentu. Saya pernah salah masuk kok, diusir kok dulu sekali waktu saya masih sekolah. Saya itu harus nginep toh di Singapura kan pesawatnya. Pokoknya ya apa caranya saya harus nginep di Changi Airport itu sampai pagi. Tunggu berapa jam untuk connect lagi flightnya. Saya jalan-jalan iseng, naik ke atas. Tulisannya lounge. Saya dulu kan polos-polos, nggak ngerti. Ya kan? Dan saya nggak ngerti. Jadi saya masuki lounge-nya, diamungin di orang Singapura. Dia bilang, excuse me, sorry sir, this is only for, ini hanya untuk orang-orang yang holding apa gitu. Yes, I'm an SQ passenger. No sir. It's not for only SQ passenger. Bukan hanya untuk penumpang SQ, tapi untuk orang yang gimana gitu, yang terbangnya sering setengah mati, mungkin hidup mati di pesawat. Apa lounge gitu loh, Chris lounge atau apa yang di dalam airportnya. Nah, orang capek loh. Tak lihat kursi di sana kok tebel-tebel enak-enak, padahal kursi di airport di Singapura itu kan sudah bagus-bagus. Taruh di airport sini sudah jadi boboan semua. Saya kepingin masuk, tidak boleh. Anda tahu saya orang yang ngotot. No, it's not fair. Saya bilang, dan ngomong, saya diusir. It's the rule here. Can you please get out? Kan gitu dulu waktu saya sekolah. Saya mikir, oh iya ya, di dalamnya orang-orangnya, wah lain. Meskipun di Changi enak airportnya, tapi ada orang yang menikmati lebih di Changi Airport. Ada orang yang menikmati lebih nanti di sorga. Itu pasti, itu sudah pasti. Percayalah kan itu. Ya, itu yang disebut dengan kumpulkan harta di sorga. Amin. Oke. Jadi kita akan menuai apa yang motivasi kita tidak selalu di bumi, dan bahkan kita akan menuai apa yang kita tidak sanggup beli dengan uang.
Kita akan menuai apa yang uang tidak sanggup beli bagi kita. Ini maksudnya memberi kepada Tuhan adalah investasi yang kekal. Itu pertama-tama bicara tentang upah kita besar di sorga. Hal yang lain adalah bicara tentang tidak selalu kalau kita itu memberi uang kepada pekerjaan Tuhan, tidak selalu kita menuai material. Nggak selalu. Justru kadang-kadang kita menuai apa yang uang tidak sanggup belikan. Aneh loh. Kalau kita mau main accountingan, pinter-pinteran di Tuhan hitung-hitungan, Anda akan cegek dan kecewa. Sebab Tuhan memberikannya kepada orang yang dikasihnya ketika ia tidur. Percayalah Tuhan itu adil. Memberi itu akan kembali kepadamu. Takaran yang kau letakkan pada orang lain, pada Tuhan apalagi, itu akan menjadi takaranmu, akan dipenuhkan, dan akan diisi sehingga melimpah. Saya percaya, I believe in material blessing. Saya percaya kepada financial blessing, berkat keuangan, saya percaya. Tapi Tuhan punya berkat tidak harus datang dalam rupa uang. Tuhan bisa memberkati kita dengan mengembalikan pemberian kita dengan sesuatu yang uang pun tidak bisa beli. Konglomerat pun nggak bisa beli. Ada orang yang berjalan 40 tahun, sandalnya tidak rusak. Giginya tidak bolong, orang Israel. Ada orang yang dijagai Tuhan demikian rupa. Orang yang mati, ginjalnya masih lompat-lompat. Ada orang yang punya duit segudang. Duit segudang. Tapi uangnya yang segudang, segunung itu tidak bisa beli ginjal yang cocok untuk dia. Dan mati. Berapa banyak konglomerat yang mati karena uangnya tidak bisa selamatkan dia. God's blessing, berkat Allah, tidak harus datang dalam bentuk uang. Terlebih lagi ketika kita setia belajar taat memberi kepada Tuhan. Berkat seperti yang saya katakan ini. Contohnya, berkat apa? Berkat hati yang taat kepada Tuhan. Hati yang bersyukur kepadanya. Sukacita, saudara, sukacita. Karena mengetahui bahwa dirimu telah menjadi berkat bagi orang lain. Itu tidak terhingga perasaannya. Dan itu uang tidak bisa beli. Ranjang yang paling bagus pun, yang paling mahal, satu ranjang 10 juta pun tidak bisa belikan tidur yang enak di atas ranjang itu. Anda tahu tidak, seringkali saya itu tidur di ranjang saya. Tidak bisa tidur gara-gara senyum terus. Tidur itu tangan saya begini tuh, istri saya sudah tidur, anak saya sudah tidur. Saya itu tersenyum karena rasa puas. Tidak bisa saya bagikan perasaan itu. Dan itu more than millions of dollars. Lebih daripada jutaan dolar dapat berikan dalam kehidupan seseorang. Saya bisa tersenyum, seguyu sendiri. Bukan berarti saya edan. Loh ya itu, guyu dewek. Ya kan? Saya ketawa. Kenapa? Saya bisa tiba-tiba dilimpahi syukur hati. Ketika saya belajar memiliki gaya hidup yang memberi kepada Tuhan. Hati saya berubah. Hati saya itu berubah. Orang ini gampang bersyukur. Gampang itu. Ada orang itu sensitif ambil kata-kata orang tentang bentuk tubuhnya. Ada orang yang sensitif dengan kata-kata orang tentang profesinya. Saya itu dibuat Tuhan sensitif dengan berkat-berkat Allah dalam hidup saya. Sehingga memikirkan saja menimbulkan perasaan senang luar biasa. Saya tidak perlu pergi ke Disneyland, kemana jauh-jauh, mahal-mahal beli. Anda yang tidak bisa pergi karena Anda belum memiliki cukup untuk bisa pergi gitu. Tidak usah khawatir, tidak usah iri dengan orang yang pergi, tapi tukaran tok di perjalanan. Anda bisa senang di sini, di mana Allah meletakkanmu. Cukupkan dirimu dan belajar untuk bersyukur. Saya bersyukur kenapa? Saya memikirkan, aku tuh punya family yang sweet ya, yang manis. Saya tuh bisa ketawa, senyum. Berapa hari yang lalu ini, saya tidur dengan wajah senyum, tapi air mata di mata saya. Suatu perasaan yang senang, tak ceritain sedikit. Memberi pada Allah itu investasi yang kekal, tidak harus menuai di bumi. Dan juga kita akan menuai apa yang tidak kita sangka. Yang uang tidak bisa belikan untuk kita. Yaitu hati yang bersyukur. Sukacita telah mengetahui dirimu telah menjadi berkat yang luar biasa buat orang lain. Saya kasih contoh. Saya pergi ke LA kemarin, minggu lalu. Ke Los Angeles, California. Saya bukan orang yang kekurangan pelayanan. Orang-orang yang dekat dengan saya tahu bahwa saya di gereja kadang-kadang seringkali ya tidak bisa makan siang. Kadang-kadang dalam meeting Anda
Kalau meeting kerjaan gitu, aneh. Semuanya meeting. Sorry ya, aku meeting belum makan ya. Belum makan seharian, jam 3 belum makan. Dari pagi. Jadi sambil meeting sambil makan. Jadi ya sungkan juga. Mereka meeting sama saya, tapi mereka nggak makan. Mereka sudah makan. Saya nggak bisa makan siang. Ada gereja-gereja kita, satelit-satelit kita di sini yang 2 tahun tidak pernah saya kunjungi. Mungkin ada yang 2,5 tahun, Ustaz. Ada beberapa orang-orang yang dari pemuda berkata, kok kapan kita dikunjungi? Dari pertama berdiri sampai sekarang belum pernah dikunjungi. Jadi saya tidak cari-cari pelayanan. Tiba-tiba datang sebuah tawaran pelayanan dari Amerika, New Zealand, dan sebagainya. Pelayanan itu baik. Ada beberapa yang datang ke saya dan saya terpaksa berkata tidak karena saya tidak bisa ada extra load lagi, extra lagi untuk pelayanan. Tidak bisa, sudah ada ruang, tidak ada ruang. Lalu tiba-tiba, tapi dengan yang ini, tiba-tiba ada dorongan kuat sekali untuk berkata, pergi. Padahal saya ke sana cuma mengunjungi 100 lebih orang. 100 lebih orang. Mari gitu, saya pikir, dan orangnya ngomong gini, dan kami tidak pernah loh ngundang seperti ini, saya tidak tahu caranya gimana, malah tanya kita. Saya yang diundang, dia nggak tahu cara ngundangnya gimana. Ya wes, saya cuma bayar sampai ke sana, mereka tidak tahu, aku gak dikasih makan nih katanya di sana. Ya. Dan sebagainya, tidak tahu, pokoknya akhirnya tiba-tiba hati saya berkata, iya pergi yo, saya pergi. Saya minta, kami bawa sekitar 60 buku, saya bawa 60 buku, dan membawa 20 VCD dan sebagainya macam-macam untuk memberkati mereka. Untuk sebenarnya untuk mau kasih ke mereka supaya juga untuk selain untuk buku Before 30 lah, VCD dan sebagainya itu dibawa ke sana. Saya pergi ke sana, ternyata mereka itu sekelompok anak-anak muda yang sama gereja-gerejanya tidak terlalu terdukung. Karena gereja-gerejanya di sana itu, ini bukan orang Indonesia tok ya. Ini orang-orang yang, sejak saya turun pesawat, seterusnya itu ngomong bahasa Inggris terus. Ini orang-orang English speaking semua. Itu mereka itu, gereja-gereja mereka itu, sekitar banyak gereja itu, tukaran tok. Jadi anak-anak mudanya ini bingung. Kami ini mau diapain? Sibuk tukaran. Tukaran. Aduh sedih. Saya datang ke sana masih nggak ngerti untuk apa ke sana. Dan saya minta mereka bayari saya tiket saya dari sini ke California dan balik. Tapi uang saku apa segalanya saya tidak minta sama sekali. Dan tidak minta dari gereja ini. Uang pribadi. Pergi ke sana, selesai ke sana, saya lihat mereka tambah kasihan. Tahu gini aku tidak minta supaya mereka biayai aku pergi. Tidak mau. Ternyata mereka itu untuk biaya gitu mereka bikin sate, bikin apa, tahu nggak? Untuk biayai tiket pesawat. Saya bilang aku tahu gini saya nggak mau, ya kan? Sampai di sana terus ada mereka bendaharanya tanya sama saya, are you sure cukup uangnya yang kami kirimkan itu untuk pesawat? Tertulisnya sekian ribu, lah kok yang kau tagihkan sekian ribu? Saya tidak tahu, tidak tahu. Yang ngatur gitu adalah sekretaris saya atau istri saya. Saya beritahu. Saya tidak ngerti, tapi saya beritahu sama dia, cukup nggak cukup, pokoknya cukup. Kamu tidak usah mikir itu, sekarang kamu mikiri bagaimana memuliakan Tuhan selama kita di sini. Yo, pelayanan terjadi. Di dalam saya melihat mereka itu kasihan. Saya mikir apa caranya berkati mereka. Mereka ditelantarkan. Pada waktu saya pelayanan hari weekend, akhir pekan di sana minggu lalu, banyak yang mengalami lahir baru untuk pertama kali. Dan begitu nyatanya lahir baru, mereka maju ke depan orang-orang muda. Orang-orang yang lain, saya tidak punya konselor, saya pergi dewean, maksudnya saya pergi dengan satu orang, tapi tidak jadi dari sini. Mereka orang-orang yang di belakangnya itu doakan, tak bisa, doakan, saya tidak kenal kalian, pokoknya kalau kamu termasuk konselornya, maju doa no mereka. Saking sungguh-sungguhnya kelahiran baru itu begitu intensnya. Orang-orang yang numpangkan tangan ke mereka dari belakang, karena mereka berdesal-desalan di sini, itu bahasa roh pertama kali. Bisa bayangkan tidak? Konselornya numpangkan tangan begini, langsung berbahasa roh. Pulang dari sana, saya tergerak hati saya ngomong sama orang sana. Buku dan visi sekalipun ini Amerika, katanya makmur, tapi ternyata di sini juga banyak orang miskin. Saya lihat mereka banyak orang-orang miskin. Saya beritahu, saya tidak mau apa-apa uang dari apa yang saya bawa ini. I give you for free, saya bilang. Kasihkan. Lalu sesudah itu Tuhan gerakkan saya. Ada sebuah berkat sekitar berapa ribu dolar Amerika. Ya. Saya berkata, jalan, saya berkata, saya mau tabur ini, masuk ke dalam pelayananmu, ke dalam kalian semuanya, masuk, dan sebagainya. Pulang ke sini, saya mikir garuk-garuk kepala. Secara uang, tabur besar-besar, sampai di Singapura,
Mandi aja. Saya sampai itu pagi, jam 6. Jam 10 itu kan harus berangkat lagi. Kan harus mandi. Mau ketemu istri anak ya kan. Di pesawat ke 17 jam saya di pesawat. Dikungkung di dalam sarden gitu. Mandi dicas hampir $10. Mandi. Tak lihat orang Singapura itu. Aku mandi di rumah, aku gak pernah bayar. Mandi toh. Ya kan? Lebih baik di Indonesia, mandi masuk di mana aja mandi kan bisa. Nah, saudara tahu. Nah, aduh, sudah betul-betul uang saya secara cash dah. Brel. Berkali-kali mereka selalu rebutan sama saya. Kalau pergi rame-rame ke restoran Jepang, restoran apa, mereka itu urunan satu-satu, tahu enggak? Saya membayari, saya berhasil berapa kali, enggak berhasil berapa kali. Saya enggak mau mereka keluar uang. Hati itu saudara, kepingin beri pada umat Tuhan, kepingin beri. Tahu enggak pulang ke sini, tak ceritain. Saya dapat gangdau besar. Enggak! Kok percaya? Sampai sekarang saya enggak ngerti apakah itu balik enggak uang saya. And I don't care. Dan saya enggak peduli. Tak ceritain apa yang membuat saya senang. Pulang ke sini. Hari apa itu? Saya pulang. Hari Kamis pulang. Saya dapat kabar. Ring, telepon dari California. Salah satu orang yang maju ke depan. Umurnya 15. Namanya Uti. Ya. Orang Indonesia tapi sudah English speaking. Pulang dari retreat itu. Berapa hari? Di kotanya. Dia dan mamanya. Naik mobil. Tabrak. Mati. Cilik ya. Saya sama salah satu koordinatornya nganterkan dia ke tangan mamanya. Kan anak cewek toh, ini anak cewek. Kan mari retreat, tak antarkan ke mamanya. Saya lihat mamanya, lihat mobilnya. Mamanya 5 bulan lalu terima Tuhan. Instant. Mati. Hati saya seperti pertama terpukul. Itu duduk di belakang di van sama saya. Itu lucu anaknya. Bawa bantal gitu. Bawa bantal. Bonekanya salah satu boneka sing modelnya sama dengan boneka yang saya bawa untuk anak saya dari sana. Mati. Dia bilang, baru last weekend, akhir pekan lalu, menerima Yesus. Langsung mati. Tahu enggak? Tidak ada harga untuk menjelaskan itu. Tuhan ngomong sama saya, aku utus kamu ke LA. Waktu saya sepanjang di pesawat, saya terus berdoa, Tuhan, aku lapar pergi ke LA. Satelit utara belum tak kunjungi. Satelit ini tak kunjungi. Tuhan berkata, setelah itu insiden itu saya tahu, Tuhan, kamu kuutus ke LA hanya untuk ketemu dengan Uti dan pulang. Untuk satu jiwa. Tiba-tiba uang itu tidak ada artinya. Apakah hari ini saya sudah menuai kembali semua yang tak bukan sudah tak ambil kembali? Tidak tahu dan tidak peduli. Saya tahu Allahku memelihara aku. Mengerti maksud saya? Hari-hari ini saya harus dengan air mata, tapi wajah saya senyum. Saya berkata di ranjang saya berkata, terima kasih. Aku tidak peduli. Jian itu jadi tidak ada artinya. Saya berpikir Tuhan, terima kasih. Terima kasih menyelamatkan Uti. Tepat waktunya. Bisa mengerti maksud saya? Itu sukacita. Apakah saya sukacita dengan uang yang saya keluarkan semuanya itu sukacita telah kembali dalam bentuk uang? Tidak tahu. Kalaupun kembali saya pasti tidak merasakannya dan sedang tidak memperhatikannya. Tapi yang pasti ada sebuah sukacita ketika saya memberi. Saya belajar bayar harganya dengan uang. Ada suatu sukacita mengetahui bahwa saya telah menjadi berkat buat namanya Uti. Yang hari ini sudah bersama di pangkuan Bapak. Saya telah menjadi berkat buat yang namanya Uti. Itu suatu sukacita yang uang tidak bisa beli. Yang membuat tidurmu selalu dengan senyum. Bisa mengerti maksud saya? Bapak Ibu Saudara? Selanjutnya. Ayat 22 dan 23. Saya cepat kok ya. Oke. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang adamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tulis di sana, mata adalah pelita tubuh. Ya kan? Itu di situ tulis peringatan terhadap cinta akan uang. Ingat ya, rahasia hati masalah uang Tuhan adalah tidak cinta uang. Do not love money. Jangan cinta uang. Tidak cinta uang itu bukan berarti orangnya obral ya. Enggak, itu bukan seperti itu. Tapi orangnya bijaksana. Peringatan terhadap cinta akan uang. Karena cinta akan uang selalu dimulai dari mata ke hati.
Oke? Ayat 24. 24a. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. 24a ke sana. Artinya, uang itu sanggup memisahkan hati kita sangat jauh dari Tuhan. Uang juga sanggup mendekatkan diri kita indahnya diganti. Demikian akrabnya dengan Tuhan. Ya. LCD nanti diganti ya. Saya lupa beritahu kalian. Uang sanggup memisahkan hati kita sangat jauh dari Tuhan. Itu yang dimaksud dengan membenci yang seorang. Uang bisa membuat orang itu jadi welek hati. Sungguhan. Ya. Tapi uang juga sanggup mendekatkan diri kita demikian akrabnya dengan Tuhan. Saudara tahu enggak? Berkali-kali sebelum saya datang ke ibadah, di mana pada saat hari Minggu Perpuluhan seperti hari ini, adalah salah satu minggu yang menurut saya secara feeling saya dibawa dekat ya Tuhan. Anda tidak akan pernah membayangkan the magic power of money. Ada fear factor tahu? Ini money factor. Money, uang bisa membuat menjadi alat mendekatkan Anda dengan Tuhan. Demikian rupa. Ketika saya ambil amplop itu, saya tumpangi tangan dan saya berkata, Tuhan, thank you for everything. Terima kasih untuk semuanya. Ku kembalikan ini kepadamu. Tuhan, aku mengasihimu dengan segenap hatiku. Itu air mata itu bisa dengan mudah mengalir dan saya bisa dengan mudah merasakan hadirat Allah. Bukan karena Tuhan senang dengan uang saya. Tapi karena uang itu begitu penting dalam kehidupan manusia. Itu juga bisa menjadi alat mendekatkan kita kepada Tuhan dengan akrab. Sungguh, jarang ada faktor kekuatan lain yang bisa menyamai kekuatan uang di dalam memisahkan orang dari Tuhan. Dan demikian juga dalam mendekatkan orang kepada Tuhan. Saya tuh merasa, kalau minggu-minggu perpuluhan gini nih, atau membawa persembahan kehadirat Tuhan, tuh merasa intim dengan Tuhan. Sungguh-sungguh. Dan merasa proud of myself. Bangga. Boleh berbangga. Siapa bermegahlah di dalam Tuhan. Proud of yourself in the Lord. Banggalah akan dirimu bahwa aku. Tidak sulit bagi aku. Aku bisa. Bagi aku ini nothing Tuhan. Seperti berkata, ini Tuhan persembahan. Dan ini tidak ada artinya. Oh, Engkau yang berarti di hidupku. Oh, luar biasa. Uang itu bisa jadi kambing hitam sama saya. Waktu saya perpuluhan, saya jadikan uang itu kambing hitam. Padahal, jelas-jelas tahu uang itu bagi kita semua itu kambing apa? Putih. Tapi waktu perpuluhan saya kata, sambil menangis saya kata, this is nothing compared to my relationship with you. Tidak ada artinya. Ketika saya memberikan persembahan sukarela di luar perpuluhan saya berkata, suatu hari, saya ngomong begini bukan untuk sok-sokan beritahu tentang pemberian-pemberian yang saya lakukan. Sebab saya, kalau mau kayak begitu, saya pasti malu dengan apa yang Anda lakukan. Sebab saya tidak ada artinya dengan kebanyakan Anda. Suatu hari ada sebuah rumah Tuhan yang harus segera jadi. Sebuah sekretariat yang harus jadi. Dan harus dikontrak 60 juta. Suatu hari, saya sama istri saya ngomong dengan air mata. Istri saya juga ternyata sama-sama. Saya kata, hal ini besar buat kita. Saya berkata, ayo, aku ingin sekali lewat apa yang kesempatan ini. Dengan cara lagi gimana saya bisa merayakan anak saya kecuali kalau dia ulang tahun. Kalau ada kesempatan, cintai, rayakan anakmu, rayakan. Dan setiap hari dia ulang tahun. Dan setiap waktu kau punya kesempatan untuk memberi kepada Tuhan. Saya berkata, waktu seperti ini, tidak setiap waktu, sebab terlebih diberkati memberi daripada menerima. Saya ngomong sama istri saya, aku mau supaya 60 juta ini menjadi kambing hitam kita kepada Tuhan kali ini. Kamu mau enggak kita semakin dekat dengan Tuhan? Kita sudah usaha dengan macam-macam, dengan banyak berdoa, dengan banyak melayani. Satu lagi yang bisa membuat kita begitu dekat dengan Tuhan adalah money. Saya telepon dan kata, tutup semuanya, saya yang tutup. Kita kasih, maksud kasih itu saya ngomong, kroso, 60 juta itu kroso, di lutut kroso. Terasa setrumnya. Tapi waktu saya berlutut saya berkata, Lord, saya langsung nangis. Bukan, Lord, 60 juta. Enggak, saya mengambil kesempatan untuk menunjukkan hati saya pada Tuhan. Tuhan, 60 juta itu ada artinya dibanding cintaku kepadamu.
Tuhan itu digerakkan hatinya. Saya tidak usah ngomong, ya Tuhan, ganto apa selanjutnya? Saya tidak gitu. Tuhan itu makanya tak beritahu. Bu, coba pegang saya. Saya ini disayang Tuhan, tidak percaya? Coba pegang saya. Saya bukan lebih layak dari kalian. Tidak. He loves me so much. Bukan karena dia tidak mencintai kita, dia mencintai sama-sama. Tapi saya sering menggerakkan hatinya. Tuhan, sejak hari itu saya bisa punya keberanian ngomong apa yang saya omongkan hari ini. Bu, wani-wani. Tuhan itu suwayang soro dengan nama Philip. Suwayang. Bukan berarti dia lebih, Anda tidak sayangi, kurang sayangi. Enggak. Kok saya yakin lewat pengalaman dengan uang itu saya tahu bahwa Tuhan itu tergerak dengan hidup saya. Goyan ya. Oke. Selanjutnya. Ayat 24b. Anda diberkati ini. Amin. 24b. 24b itu ini. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Lihat itu penjelasannya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Uang Tuhan itu tidak sama dengan 10% uang kita. Siapa yang bilang perpuluhan itu uang Tuhan, 90% itu uangku? Orang kayak begitu belum terlalu mengenal Tuhan. Uang Tuhan itu bukan tidak sama dengan 10% uang kita. Uang Tuhan itu 100% uang kita. Katakan amin. Yesus adalah Tuhan. Kasih orang tanda seru. Karena Yesus adalah Tuhan atas hidupmu. Dia bukan cuma memiliki hidupmu. Dia memiliki apa yang kau miliki 100%. Keluargamu. Dia memiliki waktumu 100%. Siapa bilang 10% milik Tuhan, 90% milikku? Lalu, saudara, 10% itu keren dengan nama perpuluhan. Oke? Perpuluhan itu bagi saya seperti saat teduh setiap hari. Siapa di sini saat teduh setiap hari? Berdoa saat teduh setiap hari. Oke? Siapa yang saat teduhnya setiap hari itu pagi hari. Jadi waktu Anda bangun, Anda ambil belahan sebagian dari waktu Anda sepanjang hari, Anda berikan yang pertama-tama sebelum Anda nikmati seluruh hari itu, Anda memanggil nama Tuhan dulu. Anda saat teduh dulu. Siapa? Pagi hari. Oke? Perpuluhan itu seperti saat teduh pada waktu pagi hari. Setiap hari. Kita saat teduh pagi hari untuk apa sih? Untuk mengembalikan hari kita kepada pimpinan Tuhan. Betul? Saat pagi hari ku datang lagi. Favorit saya lagu ini. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Terus mengucap syukur buat hari yang kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Perhatikan kata-kata selanjutnya. Ku serahkan tubuh jiwa rohku pagi hari ini dalam pimpinanmu Tuhan. Saat teduh, perpuluhan itu kayak saat teduh. Kita itu mengembalikan bagian yang awal dari 0 sampai 10% pertama kepada pimpinannya untuk memimpin sisa hari kita. Pimpinlah sepanjang hariku ya Tuhan. Perpuluhan itu mengembalikan 10% itu dengan doa bahwa Tuhan memimpin sisanya. Supaya you are the master of my day. Tuhan, Engkaulah Tuhan atas hariku. Itu saat teduh. Kalau perpuluhan Tuhan, Engkau adalah Tuhan atas keuanganku. Bisa mengerti maksud saya? Dan sekalipun kita sudah saat teduh, sisa waktu hari itu kan milik Tuhan kan? Sisanya 90% waktu sisanya milik Tuhan kan? Berarti sama halnya dengan keuangan kita. 100% itu milik Tuhan. 10% kita kembalikan. 90% itu berada di dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam pimpinan Roh Kudus. Perhatikan hal ini. Yang kita sekarang baca hal rahasia berkat. Yang ini kita akan baca langsung beberapa ayat. Ayat 25 sampai ayat 32 kita baca dulu. Hal rahasia berkat.
Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara perhatikan dulu, sampai di sana belum saya jelaskan sedikit. Saudara tahu nggak apa yang dimakan burung? Kadang-kadang apa yang dimakan burung itu lebih bergizi daripada yang dimakan dengan orang-orang yang hidupnya di dalam kutuk kemiskinan. Kadang-kadang orang yang makanan babi itu lebih enak rasanya daripada orang yang sekarang di dalam kekeringan dan kutuk kemiskinan. Apalagi burung-burung waktu saya ada di Kanada itu makannya nggak nanggung. Saya lihat banyak burung Raja Wali di Kanada, tempat saya tinggal dulu. Kadang-kadang waktu saya nyetir ke sekolah, saya lihat ada 4, kadang-kadang ada agak rendah sedikit, jarang sekali ya mereka terbang rendah. Saya lihat di dokumentasi, burung itu makan apa, tahu nggak? Begitu gizinya. Di sini kita mau makan makanannya burung di Kanada itu mahal belinya. Nggak percaya? Dia makan salmon. Beliau salmon seekor, segitu. Import lah. Tahu harganya. Dia makan itu. Salmon. Luar biasa. Yang disebut dengan makanan ini bukan berarti Anda makan. Jangan remehkan kata-kata ayat. Bukan ke burung tidak begini, dia kuberi makan. Apalagi kamu. Tahukah Allah menjanjikan anak kita, keluarga kita, makanannya selalu bergizi. There is blessing. Ada berkat dalam Tuhan. Lihat selanjutnya. Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran yang dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku dengan segak berkata kepadamu, Salomo saja dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian hal Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini akan ada, yang ada dan besok dibuang dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara, ini mengerikan. Renungkan firman ini. Kita akan didandani lebih dari Salomo. Bu, main-main loh dengan kata-kata itu. Salomo itu raja terkaya loh. Pakaiannya Salomo itu bukan cuma bagus, mahal. Pakaiannya raja. Gini loh, Bu Salomo terlalu jauh. Aku berjanji akan mendanganimu lebih daripada jas-jas dan hemnya Pangeran Charles. Terus jas berapa ribu dolar? Atau pound sterling? Ini bukan mengajarkan bahwa kita itu hidup nyorak, hidup mewah yang berlebihan. Tidak. Tuhan memberitahukan bahwa pada anak-anaknya berkat-Ku itu unlimited. Tidak ada batasnya. Tuhan mau kita terlebih dahulu tadi mengerti tentang hati sebelum sekarang kita mengerti tentang rahasia berkat. Saya sekarang bicara tentang hal rahasia berkat. Di perikop ini, di bagian ini. Tuhan itu sungguh-sungguh mau memberkatimu. Kita baca dulu, selesaikan dulu. Ya, 30. Sorry, ayat berapa tadi? 31. Sebab itu jangan khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, saya dengan pembacaan ini mikir burung dan Salomo. Katakan burung. Salomo. Oke? Makan bergizi. Pakaian bagus. Ya, dengar baik. Dari apa yang saya baca, saya mendapatkan sebuah kesimpulan. Akan hal ini saya yakin betul 100% bahwa Allah ingin memberkati saudara-saudara. Allah ingin memberkati anak-anaknya. Pernah saudara melihat di TV atau di foto anak-anak di Afrika yang telanjang, perutnya buncit, matanya butek, matanya tidak jernih karena cacingan, lalu habis itu dirubungi laler di mulutnya dan sebagainya. Pernah lihat? Dengar baik-baik. Waktu saya melihat itu, tahu apa yang saya lihat? Saya melihat perbuatan iblis. Kenapa seperti itu? Karena saya percaya bahwa akan berkat-berkat Allah. Ayat 25-32 itu percaya akan berkat-berkat Allah. Saudara tahu nggak?
Saya bisa menyebut berkat itu berkat, kutuk itu kutuk. Waktu saya melihat anak-anak kecil yang kesian betul di Afrika, waktu saya lihat gitu. Pertama yang keluar di hati saya bukan cuma rasa belas kasihan, tapi rasa marah. Iblis, engkau betul-betul merajalela di seluruh dunia. Cilakanya, banyak orang yang hari ini mengalami kutuk di hidupnya, mengira bahwa itu datangnya dari Allah. Cilakanya. Kita gereja sudah bisa membedakan mana kutuk, mana berkat, mana perbuatan Allah, mana perbuatan iblis. Banyak orang ketika dia dicobai, dia berkata, ini datangnya dari Allah. Iblis telah menipumu. Kalau engkau bisa menerima apa yang dari iblis sebagai dari Allah, maka engkau tidak punya kekuatan untuk mengalahkan iblis di area itu. Bisa mengerti maksud saya? Anda tidak punya kekuatan. Ada orang berkata, aku nggak percaya sama berkat Allah. Aku percaya kita itu hidup itu ya biasa-biasa. Aku susah begini. Ya itu memang Allah kehendaki untuk mengajari aku. Untuk mengajari aku. Untuk belajar percaya kepadanya. Bedain. Bedain saudara. Coba. Saya mau tanya kepada Anda. Apa kutuk hidupmu hari ini? Apa yang kau alami? Bisa nggak tetap dibuka sebentar di ayat itu? Kita masih ada 2 ayat untuk selesaikan. Sekarang buka sama saya di Ulangan 28. Sebentar aja. Mungkin adakah Anda yang mengalami kutuk-kutuk ini? Mungkin adakah orang-orang di sini yang mengalami kutuk lalu mengira semoga khotbah saya ini bisa menyadarkanmu? Tahu nggak waktu saya lihat orang-orang di Afrika sambil Anda buka Ulangan 28, yang saya lihat itu hati saya penuh dengan masiku, belas kasihan, tapi marah. Seharusnya gereja langsung menyadari bahwa ini perbuatan iblis. Tahu apa yang harus kita lakukan nggak? Andai kata kita berkesempatan untuk melayani di Afrika. Tahu apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama kirim roti sama mereka. Mereka lapar. Tapi jangan berhenti di roti. Kirim firman sama mereka. Roti tidak bisa mengusir setan dari negeri itu. Dari tanah itu. Dari wilayah mereka. Tidak bisa mengusir setan dari benak mereka. Dari hati dan mentalitas mereka. Firman. Kirim firman. Karena ketika mereka mengenal kebenaran itu memerdekakan mereka. Lalu menurut Anda sekarang ini saya sedang melakukan apa terhadap Anda? Saya tidak kirim roti sebab Anda datang ke sini sebagian besar sudah makan nasi. Dan Anda tidak perlu tak kasih roti. Anda punya banyak. Menurut Anda apa yang sedang saya coba usaha lakukan pagi ini kepada Anda? Memperhadapkan Anda supaya Anda mengalami kebenarannya. Semoga beberapa orang hari ini yang selalu mengalami kutuk di hidupnya tiba-tiba sadar. Waktu dia mengenal kebenaran, dia sadar, ternyata itu iblis yang bekerja di dalam keuangan rumah tanggaku. Dan selama ini kau kira itu Tuhan, jangan sesat. Tuhan tidak mencobai, Tuhan juga tidak dicobai. Alkitab mengatakan seperti itu. Bahkan justru segala yang baik dan sempurna datangnya dari Bapa di atas. Kemiskinan atau poverty bukanlah ide Allah. Dia tidak menciptakan itu di hari yang ke-6. Kemiskinan, poverty, kemiskinan, keterpurukan itu bukanlah kehendak Allah atas anak-anaknya. Allah bahkan berkata, jangan khawatir. Burung di udara tak pelihara. Burung makan salmon. Kamu makan tuna. Nggak tahu, saya nggak ngerti ikan-ikanan. Ya. Kamu anak-anakmu akan makan yang bergizi. Nggak usah kena TBC. Nggak usah. Aku memeliharamu. Nggak usah kena malnutrisi. Nggak usah. Bisa mengerti maksud saya nggak? Pakaianmu aku sediakan. Mungkin ya enggak $1,000. Kalau Anda cuma punya $1,000 beli pakaian, ya itu konyol sendiri besok kalau harus pinjam uang. Tapi Allah berkata, aku akan mendandanimu hidupmu. Ya, amin. Coba lihat, mungkin adakah orang-orang yang mengalami kutuk-kutuk ini? Ulangan 28, coba kita sembarang pilih ya. Dikutuk ya, dikutuk. Ayat 17 mungkin. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Itu bahasa Inggrisnya, curse is thy basket, and thy store, tempat penyimpananmu. Bahasa hari ini mungkin karena waktu itu BCA belum ada di sana, belum ada di Israel. Mungkin hari ini suara bunyinya gini, terkutuklah checking accountmu dan saving accountmu. Hari ini mungkin bunyinya lebih kayak gitu. Mungkin, ayo coba kita cari lagi. Ada nggak yang ngalami kayak gitu? Terus berkata, Tuhan sedang menguji saya. No, nehi kusi hik. Tuhan tidak pakai kutuk untuk ngajari anaknya. Apalagi kalau Tuhan tidak pakai kutuk, Tuhan itu kasih. Ayat 31.
Coba lihat ayat 31. Coba yang dari yang B. Keledaimu akan dirampas dari depanmu dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Ada yang ngalami gini enggak? Keledai zaman dulu itu adalah apa namanya? Kijang hari ini. Transport, alat transport. Keledai itu enggak enak untuk dimakan mungkin. Enggak pernah ada yang ngomong, "Ayo steak keledai medium rare atau medium atau well done." Enggak pernah. Saudara, ini mungkin bunyinya hari ini kayak gini. Dan mobilmu disita di depan matamu dan tidak dikembalikan. Ada yang ngalami kayak gitu? Lalu kau berkata, oh Tuhan sedang mengajari sesuatu. Coba lihat ayat 20. Tuhan tak lihat bahwa kutuk itu bukan untuk mengajari. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru hara, penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan sampai engkau punah dan binasa. Sampai engkau punah dan binasa dengan segera. Karena jahat perbuatanmu sebab engkau telah meninggalkan aku. Perhatikan baik-baik. Kutuk itu tidak pernah tidak pernah ada untuk ngajar. Sehingga beberapa orang di antara Anda, itu sebenarnya saya kerasa di spirit saya waktu saya khotbah. Sebelum saya menyiapkan khotbah. Ada banyak di antara Anda itu under curse, masih ada curse dalam hidupmu. Kita patahkan hari ini. Celakanya, kau tidak bisa bebas dari itu, karena kau kira itu Tuhan yang melakukannya. Kau dikutuk di area-area tertentu dan kau berkata, itu Tuhan, itu Tuhan. Tidak apa-apa Tuhan mau ngajari aku sesuatu supaya aku lebih rohani. Kutuk tidak pernah untuk mengajari seseorang lebih rohani. Tidak pernah untuk menjadikan orang lebih rohani. Tidak pernah untuk mengajarkan suatu pelajaran rohani kepada seseorang. Kutuk itu diberikan khusus untuk membinasakan. Untuk membinasakan.